Halo rekan profesional, bertemu lagi di YouTube channel Deco Learning by Akoladia Group. Untuk rekan-rekan profesional yang baru pertama kali menyaksikan video ini, yuk dukung kami dengan cara apa? Dengan cara subscribe YouTube channel Deco Learning agar kami terus dapat membuat video-video menarik lainnya. Selamat menyaksikan video ini ya. Halo rekan-rekan profesional, selamat datang kembali di video Dynamic Talk by Deco Learning Akoladia Group. Bersama saya, Noviani Widyasari, yang akan membawakan sesi Dynamic Talk Ruang Maya kali ini nih. Nah, saat ini saya akan berbincang-bincang, sharing pengalaman bersama salah seorang praktisi di dunia project management. Dan saat ini saya sudah terhubung dengan panggilannya sih Bapak Rian ya, gitu ya. Halo Bapak Rian. Halo, selamat siang Mbak Novi, apa kabar? Siang Pak, bagaimana? Kabar saya baik Pak, Alhamdulillah. Iya. Bapak gimana kabarnya nih Pak? Oh, baik, sehat juga, sehat-sehat selalu. Ya, sehat-sehat selalu ya Pak ya. Lagi kondisi kayak gini tetap harus jaga kondisi kesehatan, stamina, imun gitu yang penting ya. Betul. Ya, iya ini Pak. Saat ini kan kita ingin berdiskusi, mau sharing pengalaman Bapak nih di dunia project management nih Pak. Kalau boleh tahu nih Bapak saat ini background industrinya apa sih Pak? Kemudian apa nih yang sedang Bapak kerjakan, project apa yang sedang Bapak kerjakan saat ini nih Pak? Silakan. Oke, jadi backgroundnya itu saya kan memang backgroundnya lulusannya itu teknik ya. Jadi saya teknik sipil, jadi saya banyak berhubungan di bidang konstruksi bangunan gitu. Jadi awalnya saya fokus di bangunan gedung. Di organisasi sebelum saya sekarang saya masuk ke industri organisasi nutrisi dan farmasi. Goalsnya sama, tetap konstruksi, cuma dia lebih detail masalah hygiene gitu ya. Jadi karena memang kalau kita di industri farmasi dan nutrisi itu produk yang kita hasilkan itu memang untuk dikonsumsi ya. Jadi itu sangat detail mengenai quality dan hygiene. Oke. Kalau untuk project-project yang saat ini Bapak kan konstruksi ya. Ini sekarang lagi bangun apa nih Pak? Oke, saat ini terakhir sih saya kebantu itu mungkin awal tahun kemarin ya. Jadi saya membuat suatu bangunan laboratorium. Laboratorium itu khusus untuk mikrobiologi. Jadi untuk bukan pada vaksin sih. Jadi pada gimana cara suatu mikrobiologi jangan sampai dia membesar, karena kan mikrobiologi ada yang baik, ada yang buruk ya. Untuk kita konsumsi sebagai nutrisi kita hari-harian. Jadi kemarin habis bikin suatu laboratorium, mungkin di awal pertengahan tahun tahun ini, itu ada project, jadi melakukan project interior juga. Jadi tetap konstruksi, jadi bisa dibilang fit out lah ya, gitu, project fit out. Oke, kalau untuk kayak proyek-proyek bangun laboratori itu benar-benar dari dasar juga Bapak, maksudnya timnya juga yang yang menggambar proyek dari awal juga, kemudian sampai ke tahap konstruksinya kah? Atau memang kan ada juga yang kalau vendor kan cuman, oh ini saya di bagian bangunnya aja nih, kalau arsiteknya ada lagi, beda lagi, kayak gitu. Nah, kalau ini Bapak dari awal sampai akhir itu memang dari Bapak dan tim yang mengerjakan? Jadi lebih refer karena kan memang role saya itu sebagai project owner ya, pemilik project tersebut gitu ya. Jadi maksudnya memang yang paling harus kami siapkan itu adalah requirement dari project yang mau di-deliver. Nanti setelah requirement-nya kita bikin, kita akan tenderkan gitu ya, melakukan, ada kita sebutnya biasanya unwizing, meeting penjelasan gitu kepada para vendor. Nanti mereka baca requirement yang kita bikin, terusnya mereka pahami dan mungkin mereka tertarik. Kalau mereka tertarik, mereka akan memberikan quotation.
eksekusi, keluar yang namanya perjanjian, melakukan eksekusi. Nah, pada saat melakukan eksekusi, nah saya dan tim akan melakukan proses kontrol dan monitoring di sana. Oke, berarti tapi untuk konstruksinya pun ini untuk internal Bapak, fokus di internal yang di bidang kesehatan tersebut ya, berarti Bapak nggak keluar-keluar proyek-proyek lainnya juga ya, berarti ya? Betul. Oke. Di situ. Mungkin boleh diceritakan kali Pak, suka dukanya Bapak ngejalanin beberapa proyek yang saat ini sudah Bapak jalankan, baik yang baru dijalankan, sedang dijalankan, atau yang sudah dijalankan nih, apa yang menarik nih Pak dari masing-masing proyek itu sendiri? Mungkin kalau untuk teman-teman yang memang bergerak di bidang proyek konstruksi, itu challenge terbesarnya salah satunya adalah people ya, Mbak Novi, karena kita akan berinteraksi, memanage banyak orang ya, karena orang konstruksi itu kan bahkan kadang kita pun harus bisa melakukan manage dan kontrol terhadap level teman-teman yang sebagai pekerja gitu, karena apa ya, karena di konstruksi itu refer karena quality ya, karena kan memang kalau konstruksi itu kan, kalau saya refernya kalau itu bangunan gedung, bangunan gedung itu kan kalau sudah tanda kutip bisa dicor gitu ya Mbak ya, itu kan nggak bisa dibongkar. Betul. Jadi salah, waduh. Ya kalau salah ya harus bongkar, tapi kan nggak mungkin mungkin sih dibongkar, tapi kan impact-nya terlalu besar ya kalau dibongkar. Jadi saya dan tim harus memastikan supaya deliverables dari produk konstruksi yang mau dibikin itu meminimalisir defect ataupun cacat gitu ya. Itu proyek-proyek yang Bapak jalanin tuh kebanyakan durasinya berapa lama tuh Pak? Nah, kalau proyek konstruksi, pengalaman saya minimal 6 tahun gitu, 6 bulan 6 bulan 6 tahun lama ya, jadi minimal 6 bulan, rata-rata maksimal mungkin 1-2 tahun. Itu hampir sama tuh Pak range-nya dari proyek satu, proyek bangunan satu, proyek yang lainnya. Memang range-nya segitu, 1-2 tahun target selesai gitu ya? Rata-rata segitu ya, karena memang tergantung kompleksitas dan besaran proyeknya. Cuman saat ini yang proyek yang pernah saya manage itu memang masih di sekitar itu. Oke. Kalau pasti bosan itu Mbak. Tapi boleh nggak Pak di-share mungkin dari sekian banyak project yang menurut Bapak nih project paling challenging nih, mungkin dari segi requirement-nya kah, dari segi pas lagi dijalankan, boleh mungkin Pak di-share? Ya mungkin yang paling challenging itu yang kemarin yang salah satu project laboratorium saya ya, karena memang berbedanya dengan project konstruksi umumnya. Kalau kita bergerak di bidang proyek konstruksi yang di nutrisi ataupun farmasi, kita akan sangat strict mengenai requirement dan regulasi. Gitu. Jadi salah satunya karena kalau nutrisi dan farmasi itu ada punya regulator yang levelnya internasional, itu nyebutnya FDA, itu Drug Associate gitu ya. Nah itu berarti semua requirement dan standarnya itu ada global punya gitu. Nah di situ saya lumayan tuh jadi banyak belajar baru ya, karena kan memang kalau proyek konstruksi yang umum yang biasa di Indonesia itu kan refernya masih SNI, standar nasional Indonesia gitu ya. Nah tapi memang hampir sama, cuman quality untuk yang sifatnya proyeknya nutrisi sama farmasi itu jauh lebih detail dan ya menurut saya agak complicated ya. Jadi saya di sana banyak belajar banget itu untuk di sana. Jadi memang ada perbedaan ya untuk standar kalau di bidang kesehatan ini ya Pak ya. Gitu. Oke, tadi sempat ada pembahasan juga terkait change dan quality-nya itu Pak. Boleh mungkin diceritakan kalau pembahasan change dan quality management konstruksi itu seperti apa sih Pak gitu? Oh baik, jadi ini mungkin setelah saya dapat belajar dan mengenal PMBOK ya, jadi di mana change management itu memang dalam suatu proyek itu penting gitu. Jadi mungkin sebelum saya kenal PMBOK yang namanya perubahan atau change itu semuanya hampir verbally gitu. Nah itu kalaupun verbally ataupun bisa pun secara tulisan atau dokumen, cuma mungkin terkadang yang pernah saya hadapi itu
nggak clear tuh maksudnya otoritas dari orang yang berhak untuk melakukan perubahan gitu. Oke. Gitu. Jadi mungkin sebelum saya kenal PMBOK mungkin oh ya project gitu, oh ini ganti berubah gitu, jadi oh ya udah saya ikutin gitu. Tapi kan setelah saya kenal PMBOK kita tahu gitu batasan si stakeholder untuk melakukan perubahan itu seperti apa gitu. Karena setiap perubahan itu wajib diinformasikan kepada stakeholder dan terutama project owner gitu. Jadi kalau sampai project ownernya nggak tahu gitu ya, tentu datang tagihan perubahan gitu ya, 500 juta apa 1 M gitu ya, oh mungkin masih project ownernya ngomel-ngomel ya gitu. Nah mungkin itu beberapa ada kejadian di project konstruksi, tapi setelah saya mengenal PMBOK lebih detail itu saya memanage jadi saya memanage-nya bukan sampai change-nya terjadi dulu, bahkan sebelum proyeknya eksekusi kita udah bikin kalau di project management ada RACI ya, jadi ada yang siapa responsible untuk melakukan perubahan, siapa yang accountable yang mentandatanganin, dan perubahan itu harus dikonsult ke siapa dulu. Nah itu jadi lebih clear gitu Mbak Novi. Jadi pada saat nanti project kalau ada perubahan dia lebih jelas gitu ya otoritasnya gitu. Oke, berarti benar-benar saat ini memang mengadap dari PMBOK itu sendiri ya. Tapi kita flashback sebelumnya ini Bapak mengenal project management PMBOK ini sendiri itu awalnya memang dari company-nya kah? Apa memang dari awareness dari Bapak dan tim sendiri gitu Pak? Oke, saya mengenal PMBOK itu dari atasan saya saat ini di organisasi ini. Sebelumnya saya tidak mengenal PMBOK gitu. Jadi karena atasan saya itu memang punya dia punya experience pengalaman kerja tuh di luar, sehingga saya di Jerman atau di Australia gitu ya. Nah mungkin di Jerman Australia itu sudah familiar dengan sistem project management yang lebih mature gitu ya. Gitu nanti jadi saat saya bergabung dia kenalin saya ke PMBOK. Nah di sana saya belajar dan menurut saya menarik gitu. Dan saya baca lebih detail dan betul itu sangat berguna buat teman-teman yang lagi bergerak di bidang project management, mungkin khususnya kayak saya project manager project construction, itu bisa membantu teman-teman membuat pola pikir dan framework pikirannya itu lebih clear gitu pada saat melakukan project konstruksi. Oke, tapi berarti apakah proyek yang Bapak jalankan saat ini udah menerapkan atau mengimplementasikan ilmu project management yang PMBOK ini Pak? Honestly belum semuanya Mbak Novi, karena memang kan framework itu ada kalau kita kayak suatu hal yang nggak familiar, kita familiar tiba-tiba kita paksa suatu organisasi untuk melakukan hal yang familiar bagi kita, itu mungkin rata-rata memang pasti teman-teman akan mendapatkan kesulitan di awal karena ada resisten untuk melakukan perubahan. Tapi kami merubah itu dari awal dulu, yang dari requirement gitu ya. Jadi karena itu kan paling penting ya, dari suatu project melakukan requirement. Jadi kalau kami di dunia construction khususnya untuk yang di bidang farmasi sama nutrisi, kami punya dokumen yang namanya URS atau namanya User Requirement and Specification. Nah di situ kita wajib membuat dokumentasi setiap apa yang mau kita bikin untuk melakukan pekerjaan gitu. Tapi jadi kalau di mungkin kalau di PMBOK termsnya itu kayak Project Management Plan. Nah kurang lebih gitu. Jadi belum semuanya, belum semuanya kami saya bisa mendefinisikan PMBOK gitu. Tapi apa yang menjadi intisari dan penting dan kritikal buat organisasi saya saat ini, kami sudah mulai coba adapt itu di organisasi. Oke, walaupun sedikit mengedap tapi memang sudah mulai diterapkan ya sedikit demi sedikit untuk dari dokumentasi planningnya itu seperti apa gitu ya. Kalau untuk perbedaannya apa sih Pak ketika sebelum mengadap PMBOK dan kemudian setelah mengadap PMBOK itu ada impact-nya nggak, ada pengaruhnya nggak di project yang Bapak jalankan gitu, bedanya apa? Baik, paling yang mengimpact yang saya rasakan ya adalah di knowledge di quality management. Sebelumnya itu sebelum saya mengenal PMBOK, konsep quality itu sangat di konstruksi ya umumnya, ini yang saya alami ya.
lebih pada dia langsung melakukan quality control tanpa melakukan quality assurance atau manage quality ya kalau di PMBOK. Jadi gimana caranya kita melakukan suatu metode atau metode quality, bukan produknya jadi dulu baru kita melakukan inspeksi. Ya itu kan kalau produknya udah cacat kita baru datang udah cacat gitu ya, udah keburu cacat gitu ya. Tapi kan kalau di PMBOK mengajari mengenai gimana cara kita melakukan quality assurance, step flow-nya sebelum produk itu sampai kita sudah perhatikan gitu ya. Jangan sampai produknya udah jadi bubur gitu ya, udah bikin buburnya udah keburu gosong, kita baru datang udah keburu gosong gitu. Jadi kita ngelihat dari awal gitu, kita udah ngecek dari kualitas berasnya, kita ngecek dari temperatur ovennya, kayak kompornya gitu, terusnya ingredients garamnya, gulanya dan lain-lain. Itu mungkin yang sangat mempengaruhi saya ya untuk pola pikir terutama ya gitu. Oke, kalau tadi sudah bicara terkait project base-nya nih. Kalau misalkan dari role-nya Bapak, tadi kan Bapak sempat mention itu product owner ya Pak ya. Apa sih Pak, boleh diceritakan mungkin di-share kepada rekan-rekan profesional kalau product owner ini suka dukanya apa gitu kan, challenge-nya apa nih ketika Bapak sebagai product owner nih? Jadi mungkin yang salah satu yang paling perbedaan ya, yang saya mungkin teman-teman nanti kalau misalkan pindah gitu dari satu organisasi A ke organisasi B, terus kok di organisasi A kok kayaknya saya otoritasnya gede gitu, di organisasi B meskipun jabatannya project manager kok orang pada ngedengerin saya gitu ya. Nah itu teman-teman akan belajar di PMBOK gitu ya. Itu disebut namanya project organization, di mana ada yang sifatnya fungsional, matrix dan projectize gitu. Jadi salah satunya yang mungkin saya hadapi adalah sebelumnya di organisasi saya sebelumnya saya punya kategorinya itu strong matrix. Gitu. Jadi otoritas saya tuh lebih besar gitu. Jadi saya mau punya project karena projectnya sifatnya top down. Jadi memang dari organisasi langsung ke departemen melakukan project gitu ya. Nah begitu saya pindah organisasi, karena saya sebenarnya belum mengerti gitu ya. Saya jalan gitu, role-nya sih project manager atau project management gitu. Tapi kok saya project ini kok orang pada nggak mau kasih data, nggak mau dengerin lah ibaratnya. Ya gitu ya. Bikin requirement apa? Bukannya kamu yang bikin. Nah kayak gitu itu teman-teman akan belajar banget di PMBOK gitu ya. Jadi pas saya cek, nyata role saya di sini masih balance matrix gitu. Kalau balance matrix kan otoritasnya kan setengah-setengah ya, gitu. Jadi terserah dari si pemilik project ownernya gitu. Jadi itu yang mungkin nanti teman-teman setelah lebih mengenal PMBOK akan lebih paham gitu ya otoritas dan roles-nya teman-teman di suatu project itu apa gitu. Itu untuk yang role-nya kayak saya nih Mbak Novi, saya kan project owner gitu ya. Beda kalau teman-teman yang mungkin ambil project posisi tapi dia sebagai kontraktor atau vendor. Nah, kalau vendor itu kan memang dia delivernya langsung projectize. Nah, gitu. Tapi bisa ke organisasi mungkin kondisinya akan sama saya gitu ya. Mungkin boleh mungkin boleh dikasih saran ya Pak untuk para rekan profesional yang berada di posisi seperti Bapak yang harus melit tim-tim Bapak gitu ya supaya mengikuti ya kayak tadi walaupun memang tadi mungkin masih balance metric gitu ya, tapi kan setidaknya ibaratnya Bapak memiliki otoritas untuk memberikan bukan perintah ya, tugas gitu ya Pak ya kepada project team membernya gitu. Mungkin ada yang perlu dipelajari, yang bisa dipelajari gitu ya bagi rekan-rekan profesional lainnya. Memang kalau teman-teman yang bergerak di bidang projectnya fungsional dan matrix, pertama setelah kita mempelajari project organisasi, teman-teman jadi tanda kutip aware atau sadar gitu posisinya. Tapi itu jangan membuat teman-teman kayak gue nggak punya otoritas ngapain gitu ya. Tapi itu jadi pembelajaran teman-teman. Gimana cara saya melakukan communication gitu dan gimana saya melakukan influence kepada
teman-teman di sekitar kita yang bergerak di bidang project matrix gitu. Nah itu pasti belajar terus tuh di mana gimana kita caranya bisa berkomunikasi sama orang, gimana dia cara tanda kutip kita minta tolong, karena kalau di matrix itu konsepnya masih minta tolong loh, bukannya Iya benar-benar. kamu kerjain ya. gitu ya. Iya. Kalau nggak kerjain kamu saya kasih punishment gitu, enggak, karena kalau di matrix itu kan hampir kurang lebih seperti itu ya. Jadi sifatnya minta tolong, jadi kadang-kadang harus datengin ke mejanya, tungguin gitu. Nah tapi itulah seninya buat teman-teman yang bergerak di bidang project management. Tapi gitu saya bilang, kalau teman-teman nggak paham, mungkin teman-teman pertama awalnya kesel gitu. Iya. Jadi setelah teman-teman paham, oh saya memang kondisi organisasi project saya itu adanya di matrix. Jadi teman-teman akan lebih aware terhadap itu gitu. Jadi nggak cuman sekedar apa ya, title job desk-nya apa gitu ya, tapi kita juga harus memahami sebenarnya struktur organisasi di tempat kita tuh kayak gimana sih ya fungsionalnya gitu ya. Betul. Oke, menarik nih Pak. Oke, kalau gitu tadi itu udah pertanyaan terakhir nih kayaknya Pak. Atau kira-kira Bapak ada lagi yang mau disampaikan kepada rekan-rekan profesional? Mungkin baik. Pak. Jadi karena buat teman-teman yang memang sekarang bergerak di bidang project construction, jadi yang kerjanya bikin gedung, jadi bikin bangunan, bikin gudang atau apa, itu saya sarankan teman-teman belajar PMBOK, dan memang di PMBOK juga ada yang construction extension ya. Tuh, jadi itu lebih detail lagi, tapi saran saya baca PMBOK-nya dulu, baru baca ke yang construction extension, karena kalau langsung jump to construction extension, teman-teman pasti akan kesulitan untuk memahami framework-nya PMBOK. Nah, tapi intinya ambil belajar PMBOK, ya kalau memang punya tujuan mengambil PMP, ya itu terserah teman-teman gitu. Jangan lupa tetap harus melakukan training gitu, karena memang metode belajar kan mungkin ada dua, Manovi ya, kita belajar sendiri atau kita cari mentor. Betul. Gitu kan, kalau belajar sendiri pasti mungkin lebih panjang waktu belajarnya ya, tapi kan kalau kita punya mentor gitu dari Deco Learning ngebantu kasih tips, terus ya banyak melakukan dynamic talk seperti ini, dan kan di WA juga suka ada bikin ini ya, webinar ya. Betul. Ya dari Deco, jadi teman-teman akan lebih terbantu dalam waktu proses belajar gitu. Jadi buat yang bergerak di bidang dunia konstruksi, saya sarankan sih memang coba belajar PMBOK, dan teman-teman kan pasti lebih paham, dan kedepannya semoga proyek teman-teman yang bergerak di bidang konstruksi jauh lebih lancar dan hampir sangat minim defect, karena memang di proyek konstruksi itu roles-nya banyak, defect-nya banyak gitu. Mungkin itu Mbak Novi. Oke, terima kasih banyak Pak. Memang ya kalau kita mau ibaratnya mungkin sudah terjun di dunia tersebut nggak cukup apa yang kita jalanin, tapi juga perlu tambahan knowledge dari manapun ya, dari training, dari belajar sama orang, mengikuti webinar gitu ya Pak ya, untuk menambah insight juga gitu ya. Oke, terima kasih banyak nih Pak Rian udah sharing pengalamannya nih di bidang proyek konstruksi. Semoga buat rekan-rekan profesional lainnya agak sedikit terbantu ya, udah dapat pengalaman dari pengalaman dari Bapak Rian. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali kepada rekan-rekan profesional yang belum subscribe YouTube channel kita, jangan lupa subscribe YouTube channel kita dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Dan bila Anda menyukai video ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan share ke rekan-rekan lainnya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pak Rian telah meluangkan waktunya nih, udah diganggu terus nih sama saya nih kayaknya nih. Terima kasih Manovi dan tim Deco. Iya, sama-sama, sehat selalu ya Pak Rian ya, dan juga rekan-rekan lainnya sehat selalu. Tetap patuhi protokol kesehatan, gunakan masker dan juga rajin cuci tangan. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye. Halo rekan-rekan profesional, jika Anda menyukai video ini, yuk dukung kami dengan cara subscribe,
like, and share video ini. Nah, untuk rekan-rekan profesional juga yang ingin memberikan masukan ataupun saran, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk rekan-rekan profesional. Sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya.